Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Video kali ini saya mau rakit PC lagi ya. Ini komponennya super mewah ya. Karena prosesornya ini menggunakan Intel generasi 14 Raptor Lake Refresh. Wah, cepet banget ya teman-teman, udah generasi 14 lagi. Coba komen di bawah PC kalian atau prosesor kalian sekarang menggunakan generasi berapa? Generasi 3 ya? Generasi 6 atau generasi 10 paling gitu ya. Coba komentar di bawah gitu ya. Tapi kalian nggak usah khawatir ya, karena kegunaan PC masih sama-sama gitu-gitu aja. Cuman yang beda itu dari performance, watt, dan kecepatannya aja. Selebihnya ya sama ya. Bisa dipakai main game, bisa browsing, bisa ngetik, bisa ngerjain tugas, bisa, dan ya kegiatan-kegiatan lain juga tetap bisa aja gitu ya. Nah, ini menggunakan prosesor Core i7 14700K. Tentu ini refresh dari generasi 13. Series ini yang paling menarik ya dibandingkan Core i5 atau Core i9 generasi 14-nya gitu ya. Karena si 14700K ini punya P-core 8 dan I-core-nya 12. Jadi totalnya 20 core ya dengan 28 thread ya. Beda dari sebelumnya Intel generasi 13700K hanya punya 8 core dan 8 i-core serta 24 thread aja. Jadi totalnya hanya 16 core ya. Jadi ada peningkatan ya dari Gen 13 ke Gen 14 ini. Dibandingkan dengan Core i5 dan Core i9 nggak terlalu banyak perubahan antara Gen 13 dan Gen 14 ini gitu ya. Tapi, nah 14700K ini TDP-nya diklaim maksimum 253 watt. Cuman ya Intel tuh biasanya sering ngeprank ya. Biasanya tuh bisa lebih dari itu ya, 253, bahkan biasanya gitu ya, bisa lebih dari itu jadi 300 watt gitu. Biasanya seperti itu sih kalau Intel, jadi lebih tinggi. Nah, maka dari itu ya, untuk memaksimalkan si prosesor ini harus pakai motherboard yang berkualitas gitu ya. Dan di sini saya untuk motherboardnya menggunakan nih Asus Z790 Gaming Wi-Fi 2. Ya tentunya kita untuk memaksimalkan prosesor harus menggunakan motherboard yang super mewah juga, super modern juga ya. Teknologi Digi Plus PRM sudah tersematkan di motherboard ini. Ini udah ada ya di samping kanan saya. Teknologi Digi PRM udah terkenal ya, bisa memaksimalkan performa CPU dengan daya yang diminimalisir. Ya, selain PRM-nya yang kuat, ini tuh dilengkapi dengan 16 PS untuk core power, 1 PS untuk GT power, dan 2 PS untuk aux. Kenapa di sini ada 2 power PS untuk aux-nya? Karena motherboard ini memang dikhususkan untuk gaming. Jadi ada hubungannya dengan gaming. Nanti di pertengahan saya akan jelaskan kenapa ada 2 power PS untuk aux-nya. Terus lanjut lagi, untuk kapasitornya memang dirancang untuk suhu ekstrim sehingga bisa menjaga kestabilan lebih optimal walaupun dengan beban overclock sekalipun. Di sini makanya dikasih heatsink raksasa ya, super besar banget tuh ya. Ini untuk membantu meredam panas VRM, dan bonusnya tentunya ada RGB-nya gitu ya. Terus untuk ke bawahnya kita lihat ini sudah support PCIe 5.0 di bagian atasnya ini ya untuk slot pertama PCIe, dan dilengkapi 5 slot M.2 NVMe PCIe Gen 4. Jelas ini udah siap menyambut teknologi baru di masa depan, jadi nggak usah upgrade lagi kalau misalkan kalian mau upgrade GPU yang akan datang. Rumornya bakalan rilis RTX 5000 series yang udah mendukung PCIe 5.0. Oh ya nih, di sini ada fitur menarik juga, ada slot Q release, yakni ini tombol fisik untuk memudahkan lepas pasang GPU ya. Jadi biasanya kan prosesor kenceng, pakainya GPU yang kenceng juga. Biasanya punya 3 fan juga tuh si GPU-nya ya. Ini tuh bakalan kesulitan apalagi ketika pakai double tower ya. Double tower yang segede gaban, terus GPU-nya 3 fan seperti ini. Mau lepas PGA, sering dicolok-colok gitu kan untuk ngelepasin kuncinya pakai obeng gitu. Agak susah. Dengan adanya Q release bawaan dari Asusnya, ini mempermudah ketika kita mau lepas pasang GPU. Ya, ini hal yang kecil tapi bermanfaat banget ya. Tidak hanya itu, ya ini juga ada pengunci NVMe. Jadi Asus menyebutnya M.2 QLED ya, kayak gitu ya. Nggak usah pakai baut lagi, tinggal di slide aja untuk pemasangan NVMe, jadi langsung terkunci. Tapi tetap aja untuk heatsinknya kita harus buka pakai obeng juga gitu. Oke, lanjut kita ke bagian belakang motherboardnya. Kalian bisa lihat di sini ada tombol reset CMOS dan ada flashback BIOS. Artinya memang motherboard ini didesain untuk overclock.
Kalau kita mau overclock, kadang nih ya, settingan manual tuh sering gagal dan mengharuskan reset CMOS. Supaya proses nggak lama ya, kalau misalkan cabut baterai terus lepas pasang kayak gitu kan lama. Tinggal dipijit aja di bagian di belakang dan CMOS-nya ini otomatis ke reset. Karena aduh, Thunderbird ini banyak banget fiturnya, tapi ini penting banget gitu, harus disebutkan juga ya supaya kalian tahu gitu ada fitur-fitur atau teknologi yang baru. Oke, satu lagi nih ya, untuk masalah connectivity, bukan hanya Wi-Fi 6E, tapi ini udah ada Wi-Fi 7. Ini udah disematkan di Thunderbird ini dan kecepatannya up to 96 GB per second. Walaupun masih jarang ya modem yang support Wi-Fi 7, tapi setidaknya udah siap untuk masa depan. Dan satu lagi, oh ya, ini untuk antenanya ini berbeda dari yang sebelumnya. Karena untuk bisa melepas pasang si bautnya biasanya kan diputar-putar seperti itu. Tapi kalau ini tinggal ditancap aja selet seperti ini, udah langsung si Wi-Fi-nya terpasang. Biasanya kalau kabel-kabel yang diputar-putar seperti ini, kabelnya tuh sering putus ya, karena sering banget ikut keputar-putar. Terus urusan USB, nah ini juga menarik juga karena langsung kelihatan di sini ya. Jadi sekalian saya bahas ya. Untuk urusan USB ini super lengkap, mulai dari USB 3 sampai USB Type-C udah ada di sini. Bahkan ada USB Thunderbolt 4 untuk power up to 30 watt. Untuk charge laptop bisa, untuk charge handphone juga bisa. Di sini tinggal ditancap aja. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini udah ada untuk portnya gitu. Jadi Thunderbird ini super lengkap juga ya. Terus apalagi? Oh ya, ini yang harus kalian tahu juga ya, ada fitur AI ya, fitur istimewa ini. Adanya AI overclock di BIOS ya. Tinggal diklik aja, ini CPU kalian udah bisa bekerja secara optimal dengan AI optimalisasi ya. Di sini tuh settingannya ada di BIOS ya. Misalkan cooler kalian sanggup menahan sampai berapa derajat Celcius atau mampu mengoverclock prosesor sampai berapa gigahertz, maka dengan ketika kita mengaktifkan si AI overclock ini, maka si prosesor ini bakalan berjalan maksimal. Seperti di saya ini kebetulan saya pakai RTX 3060 ya. Ketika diaktifkan AI overclocknya bisa menyentuh 6,1 GHz. Wow, hanya dengan satu klik aja kecepatan prosesor udah langsung ngebut banget gitu ya. Dan fitur unggulan gaming lainnya, ya seperti yang di awal tadi bilang, di bagian soundnya ini udah dimaksimalkan. Makanya kenapa ada dua power pass untuk aux ya. Gamer ini penting banget ya. Dengan kualitas sound ini lebih dioptimalkan ketika kita pakai headset karena ada virtual surround. Sehingga ketika kita pakai headset yang sudah mendukung ya, pendengaran kita akan lebih real berada di dalam permainan game ya. Kita bisa lebih akurat menembak arah musuh atau menebak arah musuh dari samping kiri kanan, jauh dekatnya itu bakalan lebih terdengar lebih jelas. Makanya dikasih dua power pass untuk mendukung fitur ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali untuk gamer-gamer FPS. Jadi suara musuh, langkahnya itu bakalan terdengar lebih jelas ya. Bahkan ya ini bukan cheat ya, tapi ini fitur dari Thunderbird. Jadi kalau misalnya kalian pakai headset yang bagus juga, maka pendengaran kalian atau suasana kalian tuh rasanya ada di dalam si game tersebut gitu ya. Duh, bahas Thunderbird-nya ini memang jadi kepanjangan, tapi ya nggak apa-apa ya, fitur-fiturnya Thunderbird ini banyak banget, jadi harus kalian tahu aja gitu ya. Oke, itu dari Thunderbird-nya. Kita lanjut ke memori RAM-nya. Di sini tentu saya menggunakan XPG Lancer 2x16 GB 6000 MHz ya. Memori RAM-nya tetap menggunakan dari XPG ya. Stabil, kenceng, estetikanya dapat. Udahlah XPG gitu jawabannya. Terus untuk NVMe-nya di sini saya pakai S70 Blade 1 TB aja. Ini udah cukup, nanti kalau kurang ya tinggal tambah aja ya. S70 Blade menurut saya ini NVMe paling worth it lah ya untuk saat ini. Harganya terjangkau, speed paling kenceng, paling stabil gitu ya. Terus suhu juga tetap aman ya, udah ada heatsink tambahannya. Terus untuk air water cooler, nah di sini saya menggunakan RTX 360 Freezer 2. Tentunya cooler ini termasuk high end ya untuk bisa mendinginkan si prosesor 14900K ini. Terus untuk GPU-nya, nah ini GPU-nya juga harus seimbang ya karena 14700K performanya cukup bagus. Jadi di sini saya tancapkan RTX 4070 Ti. Kenapa bang nggak 4080 atau 4090? Karena menurut saya sih terlalu mubazir lah ya, 4080, 4090 terlalu over budget juga ya. Karena kebutuhan untuk main game, untuk render-render 4070 sebetulnya udah pas ya. Karena ini budgetnya ada lebih, jadi beli yang Ti. Apalagi yang 3 fan dari Asus ROG yang segede gaban ini.
udah paling pas lah ya menurut saya. Nanti kita akan lihat performanya seperti apa ketika ditancapkan dengan 14700K. Lanjut untuk power supply. Nah, untuk power supply di sini saya pakai 750 watt aja. Yang penting dari brand yang udah terpercaya juga ya, si Century G5 ini dari Montech, dan udah support dengan 12 pihak power. Jadi udah ada PCIe 5.0 ya. Jadi tentunya udah support dengan pin 12 pihak power seperti ini gitu ya. Terus yang terakhirnya casing. Nah, ini saya casing sengaja kasih yang besar ya. Ini dari XPG Battle Cruiser. Udah support 360 depan atas juga gitu ya, supaya tetap bisa menjaga airflow di dalam casing ini tetap stabil gitu ya. Oke, semuanya udah ya, total keseluruhannya. Kalian ini jangan kaget juga ya, lumayan cukup besar juga. Totalnya sekitar 4 jutaan gitu ya. 4 juta lebih sedikit ya. 4 juta lebih 40 juta. Jadi 44 juta 800 ribuan. Wah, kayaknya kalian juga nggak akan percaya. Karena teman-teman saya ketika ditunjukin PC ini nggak percaya ini harga PC-nya 44 jutaan. Kalau kalian nggak percaya, nanti kalian bisa cek linknya, saya akan simpen di deskripsi, totalkan sendiri atau nanti saya akan simpen di sini. Oke, gimana performa si PC 40 jutaan ini, kira-kira worth it atau enggak gitu ya? Terus dipakainya untuk apa aja? Cuman dipakai main game aja ya mubazir? Tentunya enggak. Nanti kita akan tes render-render dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Karena si PC ini memang dirakit untuk main game dan untuk katanya ini dia mau bikin animasi-animasi seperti itu. Saya kurang paham juga, tapi tentunya bakalan dipakai ngerender-render seperti itu. Oke, kita akan tes bagaimana performanya, berapa wattnya, berapa suhunya. Kita akan lanjut ke pengujian. Let's go. Oke, pengujian pertama di sini saya aktifkan AI overclock-nya di BIOS ya. Saat pengujian Cinebench ternyata 14700K dengan mudah menyentuh 6,1 GHz. Yang asalnya 5,5 GHz aja ya. Hanya sekali klik ini udah langsung kenceng. Namun di sini watt prosesor yang menyentuh 300 watt dan suhu prosesor 100 derajat Celcius ya, merah. Sepertinya ini memang batas panasnya ya, 100 derajat Celcius, nggak lebih lagi. Dan si RTX Freezer 360 ini terdeteksi bisa mendukung performa prosesor lebih kencang atau sekencang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian game ya. Semua pengujian ini dalam kondisi AI overclock-nya aktif. Game pertama, Cyberpunk 2077, langsung ke resolusi 1440p aja karena 1080p terlalu ringan. Oke, ini presetnya Ultra, Ray Tracing-nya on. Penggunaan 4070 di sini udah hampir full, berjalan 96%-an dengan suhu 58 derajat Celcius aja. Ada banget ini GPU ya. Kalau untuk 14700K memang di sini berjalan hanya 40-50%-an dengan suhu naik turun ya, 70, 75, kadang 80 derajat Celcius gitu ya. Ya karena AI overclock itu yang sedang aktif ya. Kalau masalah FPS mah nggak khawatir ya, average-nya di sini mendapatkan 194 FPS. Kenceng banget nih ya. Game kedua, Spider-Man Remaster ya, resolusi sama 1440p, presetnya very high. Saat bergelantungan di kota, usage PGA di sini memang belum terlalu full load ya, masih berjalan sekitar 70-80%-an gitu ya, dengan watt juga 170 watt ya, naik turun dikit lah ya. Nah, ketika masuk ke War ya, usage PGA di sini langsung full 98%-an. Wattnya juga nyentuh 200 watt ya, naik turun juga. Begitu juga dengan si 14700K, usage-nya ini 50%-an dengan konsumsi watt menyentuh 180 watt ya. Jadi total PC ini sih kalau dilihat di wattmeter bisa nyentuh 480 sampai 500 watt pas jalanin game-game berat. Luar biasa ya. Ya nggak heran kalau memang harus pakai motherboard yang berkualitas ya, kayak si ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2 ini. Udah paling pas lah ya untuk mengimbangi prosesor dan GPU yang super ngebut tadi ya. Oke, lanjut game ketiga, game berat juga, ini The Last of Us. Nah, ini game tetap sama berjalan 1440p ya, high rata kanan. Usage GPU di sini udah kelihatan 98% ya, full load. Untuk suhu PGA tapi di sini masih adem ternyata ya. Walaupun 98% full load hanya 66 derajat Celcius aja. Terbukti fan dari GPU ROG ini sangat baik sekali ya. Kalau prosesor i7 14700K kelihatan barbar suhunya ya.
kadang nyentuh 89 derajat Celcius. Ya mungkin ini efek AI overclock-nya aktif ya. Jadi kalau misalkan AI water cooler masih sanggup, dia langsung ngebut gitu ya. Makanya suhunya bisa naik gitu ya. Ya di sini memang kelihatannya naik turun aja gitu ya, 89, 80 gitu ya. Kalian bisa lihat aja dengan usage hanya 50-60%-an. Bahkan watt CPU juga di sini kadang bisa nembus 230 watt. Ya, dan serem banget nih prosesor ya. Jadi udahlah, jangan main-main untuk urusan motherboard. Pilih series Z790 untuk kalian yang mau rakit pakai i7 atau Core i9 generasi 14. Nggak ada toleransi ya, harus pakai Mobo yang berkualitas. Oke, sekarang lanjut benchmark sintetis ya. Pertama, Project BMW 27 14700K memerlukan waktu 1 menit 12 detik dengan watt nyentuh 300 watt dan suhu 100 derajat Celcius ya. Udah mentok itu. Wah, udah paling full load lah ya. Kebetulan saya ada pembandingnya dengan prosesor lain. Kalian bisa lihat di sini 13900KF. Selisih sedikit ya. Ini 14700K lebih unggul. Kalau dengan prosesor-prosesor lain kalian bisa lihat tabel di sini ya. Beda lumayan cukup jauh juga ya. Terus lanjut, render BMW 27 menggunakan si RTX 4070 Ti-nya hanya 6 detik sekian aja. Waduh, mantap ya, super ngebut ya. Kalau dipakai produktivitas untuk ngerender-render, ini udah jawaban paling pas ya. No debat gitu ya. Lalu ada pengujian V-Ray, saya tampilkan juga di layar, kalian bisa lihat. Dan juga ada 3D Mark Fire Strike untuk score graphic score. Terus time spy-nya untuk graphic score dan all score. Dan tentunya yang terakhir ada vote royal. Lanjut, masih ada pengujian tambahan ya. Tes editing video sekilas IT ini walaupun masih 1080p, saya rasa timeline playback-nya ini sangat mulus sekali, nggak ada masalah. Bahkan jika footage-nya dari 4K juga masih lancar ya. Meskipun banyak efek, banyak layer, banyak animasi, jelas nggak ada masalah. Lancar-lancar dan smooth ya. Oke, kalau urusan render di sini saya akan coba file durasi 22 menit dengan 1,6 GB hanya butuh waktu 7 menit aja. Wow, ngebut banget ya. Di sini tetap masih penasaran juga, masih kurang ya. Saya tes software Easy Diffusion. Ini AI untuk membuat gambar ya. Pengujiannya sama seperti kemarin. Animasi Cute Girl 5 Victor ya mendapatkan rata-rata kecepatan lebih kenceng 8 IT per second. Dengan masing-masing gambar hanya nunggu 5-10 detik aja. Aslinya ini PC udah dijamin mau dipakai kerja profesional, udah sangat siap sekali. Ngerender-render suruh mikir, cuman butuh 5-10 detik aja nampilin gambar-gambar animenya. Nggak diragukan lagi ya. Oh ya, terakhir masih ada tes ini bonus live streaming di Facebook ya. Ini tes resolusi 1440p Cyberpunk 2077. Gamenya cukup berat ya. Untuk hasilnya kalian bisa lihat langsung detailnya ya. Kelihatan di pojok layar ada suhunya, ada wattnya gitu ya. Terus ada usage GPU dan prosesornya. Intinya nggak ada kendala, FPS tinggi, lancar, asalkan internet kalian aja kuat buat output 1440p-nya, pasti penonton bakalan dimanjakan sekali dengan detail resolusi yang tingginya gitu ya. Namun ya wattnya aja yang menurut saya sih agak besar aja ya. Lihat tuh, prosesor hampir 200 watt. Begitu juga dengan GPU, ya lumayan panas juga ya. Jadi itu aja sih kekurangannya, wattnya yang cukup besar. Makanya sekali lagi saya ingatkan, ketika kalian mau pakai Intel Gen 14, Core i7, Core i9 ya, wajib pakai Mobo yang berkualitas dengan PRM yang cukup bagus untuk nahan beban sepanas ini. Nah, gimana setelah tadi melihat performanya PC 44 jutaan di tahun 2023 akhir ini? Menurut saya sih paling pas ya merakit PC di akhir 2023 karena komponennya sedikit udah ada yang turun juga. Kayak GPU ini udah nggak terlalu mahal ya. Terus prosesor, kalau prosesor sih yang harganya masih tetap segitu aja lah ya. Yang lainnya kayak memori RAM, NVMe, motherboard itu udah sedikit agak turun dibandingkan 2023 awal yang kemarin gitu ya. Jadi kalau mau rakit PC di 2023 akhir ini udah paling pas lah ya. Kalau untuk performanya sih ini cukup pas lah ya, dengan budget 40 jutaan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan render khususnya jauh lebih cepat. Sebetulnya ya PC 4 jutaan juga sama ya, tetap bisa main game, ngerender gitu. Cuman yang kita butuhkan kestabilan, kecepatan, dan tentunya performa daya tahannya ya. Kalau misalkan PC seperti ini tentunya bisa lebih cepat ngerendernya,
terus ketahanannya bisa 7 hari 7 malam gitu kan, non-stop gitu, tanpa mati ya, tanpa ada kendala, ini bisa diandalkan ya. Beda kalau misalkan PC 4 jutaan, kadang sehari 2 hari non-stop ada aja restartnya gitu ya. Apalagi yang second. Kalau ini semuanya baru ya. Jadi ya kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih profesional lagi, PC-nya harus seperti ini ya untuk bisa mendukung pekerjaannya. Untuk wattnya tadi ketika main game ada yang nyentuh 500 ya, 500 watt. Jadi menurut saya 750 watt ini sangat pas banget, pas-pasan lah ya. Kalau kalian pengen rakit seperti ini, mungkin bisa naik ke 850 watt atau 1000 watt ya. 850 lah ya, itu lebih pasnya. Karena ini kebetulan adanya 750, yang menurut saya ini udah lebih dari cukup. Apalagi kapasitor yang digunakan pada power supply ini cukup bagus ya untuk bisa menahan semua komponennya. Jadi saya percayakan ke Century G5 750 watt 80 plus gold gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja. Kalau kekurangannya sih menurut saya tentu dari harganya yang cukup mahal ya. Kalau kelebihannya ya banyak lah gitu ya. Coba deh komentar di bawah gimana menurut kalian spek seperti ini dengan harga seperti ini, apakah worth it atau tidak, atau kurangnya atau lebihnya, atau kalian punya racikan lagi, coba komentar atau simpan di bawah aja. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam teknologi.